Halo, dan selamat datang di channel Miltech Clips. Selama lebih dari 40 tahun, kapal penjelajah kelas Ticonderoga telah menjadi tulang punggung kekuatan tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal ini, meskipun usianya sudah lanjut, dianggap tak tergantikan. Bahkan, saat Angkatan Laut berjuang untuk mempensiunkannya, mereka kesulitan menemukan pengganti yang setara. Mengapa kapal perang era Perang Dingin ini sulit digantikan? Mari kita bahas. Alasan yang pertama, terletak pada sistem tempur Aegis-nya. Ticonderoga adalah kapal perang pertama di dunia yang sepenuhnya mengintegrasikan sistem Aegis dengan radar arai bertahap N-SPY-1. Ini bukan sekadar radar biasa, melainkan otak tempur yang mampu melacak ratusan target. SPY-1 dapat secara simultan melacak ratusan pesawat, rudal, dan kapal lawan dengan panduan rudal multi-arah. Ia memberikan panduan rudal dalam fase pertengahan penerbangan, mid-course guidance, ke banyak rudal anti pesawat secara bersamaan. Sistem Aegis inilah yang mengubah Ticonderoga dari sekadar kapal menjadi kubah pelindung atau perisai utama bagi seluruh gugus tempur kapal induk atau Carrier Strike Group. Perannya adalah menciptakan zona pertahanan udara yang tidak bisa ditembus di sekitar aset paling berharga Angkatan Laut, yaitu kapal induk. Tanpa Aegis, Ticonderoga tidak lebih dari lambung baja. Dengan Aegis, ia menjadi mata dan telinga pertahanan. Alasan yang kedua adalah kapasitas dan fleksibilitas senjata. Ticonderoga dilengkapi dengan dua set sistem peluncuran vertikal atau VLS, Vertical Launch System, Mark 41. Total, kapal ini membawa 122 sel peluncur rudal. Angka 122 inilah yang membuatnya nyaris tak tertandingi dalam armada permukaan AS. Sebagai perbandingan, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang merupakan kuda pekerja Angkatan Laut AS hanya memiliki VLS antara 90 hingga 96 sel, tergantung flight-nya. Kapasitas yang besar ini memungkinkan Ticonderoga menjalankan peran multimisi yang sesungguhnya. Pertahanan udara dengan membawa rudal SM-2 dan SM-6 dalam jumlah besar untuk melindungi gugus tugas. Serangan darat jarak jauh, mengangkut puluhan rudal jelajah Tomahawk menjadikannya platform serangan darat yang penting. Hingga menjadi sistem pertahanan rudal balistik BMD. Beberapa Ticonderoga ditingkatkan untuk membawa rudal SM-3 yang mampu mencegah rudal balistik di luar atmosfer, menambah peran pertahanan strategik. Dengan mengganti Ticonderoga, berarti harus membangun kapal dengan lambung yang cukup besar untuk membawa 122 plus sel VLS. Jika tidak, Angkatan Laut Amerika akan kehilangan 25% dari total kapasitas rudal armada permukaan mereka. Alasan terakhir dan mungkin yang paling sulit diganti adalah peran komando dan ukuran lambungnya. Ticonderoga diklasifikasikan sebagai kapal penjelajah, cruiser, bukan kapal perusak, destroyer. Perbedaan ini bukan hanya soal nama, tapi fungsi. Ticonderoga berfungsi sebagai pusat komando. Karena ukurannya yang besar dan fasilitas yang lebih luas, Ticonderoga seringkali berfungsi sebagai kapal komando untuk gugus tugas atau armada. Ia memiliki ruang dan infrastruktur komunikasi yang lebih canggih untuk menampung staf komandan dan mengelola operasi besar. Dengan ukuran yang besar, secara inheren lebih stabil dan mampu membawa lebih banyak bahan bakar, perbekalan, dan suku cadang, memungkinkannya beroperasi lebih lama di laut tanpa perlu pengisian ulang. Angkatan Laut AS kesulitan merancang kapal baru yang sebesar dan secanggih Ticonderoga dengan harga yang realistis. Satu-satunya solusi saat ini adalah mengandalkan destroyer kelas Arleigh Burke Flight 3 yang lebih besar, tetapi kapal ini masih kurang dalam kapasitas rudal dan ruang komando jika dibandingkan dengan Ticonderoga yang sudah tua. Jadi kesimpulannya adalah kapal penjelajah Ticonderoga sulit digantikan bukan karena teknologinya tidak bisa ditiru, kapal perusak baru juga memiliki Aegis, tetapi karena kombinasi unik dari kapasitas 122 VLS, peran sebagai kapal komando, dan ukuran lambung yang besar, yang semuanya dirancang untuk satu tujuan, melindungi kapal induk. Apalagi di tengah pesatnya pembangunan kapal perang Angkatan Laut China yang kian masif, mereka bisa membangun sebuah kapal perang hanya dalam hitungan bulan. Jadi, hingga Angkatan Laut AS berhasil merancang dan mendanai kapal penjelajah generasi berikutnya atau program Large Surface Combatant baru, lubang besar yang ditinggalkan oleh Ticonderoga akan tetap ada.
Kapal tua ini adalah bukti bahwa terkadang jumlah rudal dan ukuran lambung tetap menjadi variabel yang paling penting di medan perang laut. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah Amerika mengganti Ticonderoga dengan cepat? Berikan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.